Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Dan saya berharap setiap kita boleh dengan keadaan yang baik, kita mengikuti ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, pengagungan kepada Allah yang patut menerima pujian dan pengagungan. Karena Allah adalah baik, karena Allah adalah maha suci. Mari sama-sama kita naikkan pujian suci, suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Kebaktian kita pada pagi hari ini bisa kita lakukan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, dan Tuhan Sang Pencipta itu juga adalah Tuhan yang sangat setia memelihara hidup kita secara sempurna. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa
Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami secara pribadi, di dalam hidup keluarga kami, bahkan gereja kami. Terima kasih untuk satu minggu yang boleh kami lewati di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan limpah dengan berkat atas kami. Di tengah-tengah suasana yang saat ini sedemikian mencekam, namun kami tetap bisa bersyukur karena Tuhan tetap dan terus memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Namun demikian pada pagi hari ini juga kami datang kepadamu untuk mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami sering menjadi pribadi-pribadi yang begitu gampang untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika kami belum mendapatkan apa yang kami doakan, apa yang menjadi kebutuhan kami meragukan akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami meragukan akan pemeliharaan Tuhan atas kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami. Biarlah dalam kondisi yang seperti ini kami ditolong oleh Tuhan untuk terus bisa berharap, untuk terus bisa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami terus mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib, bahwa Dia adalah mengasihi kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur. Oleh karena Tuhan itu baik, Tuhan masih panjang sabar terhadap setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan atas pengampunan yang sempurna, atas panjang sabar dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dengan pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesusku penyelamat. Yesusku,
seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita dan diiringi dengan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian di GKIM Anugerah ini. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur karena kecanggihan teknologi kita tetap bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan bagi kita sebetulnya untuk melihat bahwa Tuhan sedang ingin menata ulang arti dan fungsi dari keluarga, seperti apa yang Alkitab maksudkan. Mau tidak mau, sekarang ada ibadah di tengah-tengah keluarga, bukan? Biasanya sulit sekali mengatur untuk bisa family altar. Suasana rohani dihadirkan di rumah. Mari para ayah juga jadilah imam bagi anggota keluarganya. Berinisiatiflah untuk mengajak istri, anak-anak untuk beribadah dan untuk persekutuan doa. Bapak Ibu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya pagi hari ini Allah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami untuk bisa duduk tenang, untuk bisa mengerti apa yang firman Tuhan akan sampaikan kepada kami. Tolong kami semua dan juga tolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah mengikut Yesus melayani. Kita ada di Minggu Prapaskah yang ke-6. Mari kita akan membaca dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Judul perikopnya adalah permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk ketika di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita ini saat ini dibombardir ya oleh berita-berita tentang pandemi COVID-19 ini. Setiap hari ada konferensi pers, isinya himbauan-himbauan dan juga isinya ada kemajuan, tetapi juga yang membuat kita semakin stres kadang-kadang adalah kemunduran atau wah kok ada lagi korban yang positif yang meninggal. Bapak Ibu Saudara, seorang teman menghitung dalam waktu 2 minggu ini paling tidak ada 24 hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena COVID ini. Bapak Ibu Saudara, kematian itu rasanya menjadi begitu dekat dengan kita ya saat ini. Banyak orang yang menjadi cemas. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi baik kalau kita mengaitkan peristiwa ini dengan betapa fananya hidup manusia. Oleh karena itu maka saya akan menggunakan waktu saya ketika saya masih diberi kesempatan untuk hidup dengan melayani Tuhan. Akan menjadi buruk kalau pikiran kita hanya dipenuhi oleh pandemi ini. Sehingga akhirnya fokus pada diri sendiri, akhirnya fokus pada kesehatan sendiri, menimbun barang untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menanggapi peristiwa ini dengan tepat. Sebetulnya di masa-masa ini ada peristiwa penting yang harus menjadi fokus kita, bukan hanya soal pandemi ini, yaitu minggu-minggu sengsara. Di minggu-minggu menjelang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini, yang akan kita peringati minggu depan, yaitu Jumat Agung dan Paskah, seharusnya kita lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan pikiran kita kepada peristiwa Minggu Sengsara ini. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca itu didahului dengan pemberitahuan Tuhan Yesus tentang kematiannya yang ketiga, bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk nanti akan mati dengan cara disalib. Nah, setelah Yesus mengatakan demikian, kemudian ada 2 orang muridnya, yaitu Yohanes dan Yakobus yang mendekati Yesus melalui ibunya memohon supaya nanti kalau kerajaan itu berdiri dan engkau menjadi raja, tolong kami diberi posisi, satu kanan dan satu kiri. Gitu. Bapak Ibu, kenapa posisi itu demikian menggiurkan sampai sebetulnya ini waktunya sangat tidak tepat, tapi sampai kedua murid ini minta posisi. Karena Bapak Ibu Saudara, seorang yang punya posisi tinggi, dia akan punya kekuasaan. Dan kekuasaan itu akan membuat seseorang menjadi besar. Nah, apa yang menggiurkan dari kekuasaan itu sebetulnya?
Kekuasaan itu bisa membuat orang dihormati. Kekuasaan itu bisa membuat orang punya kontrol atas orang lain. Dan ini diinginkan oleh banyak orang, punya kendali atas hidup orang lain. Membuat orang punya kontrol atas sistem. Dia bisa mengatur uang menurut keputusannya, dia bisa mengatur segala sesuatu menurut kepentingannya. Itu sebabnya orang sangat cari kekuasaan. Tidakkah ini memberi makan jiwa manusia ini yang rakus dan angkuh ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dengan berlatar kisah dari permintaan kedua murid ini, kita akan belajar seperti apa seharusnya seorang murid Kristus itu. Seperti apa seharusnya seorang murid Kristus itu. Yang pertama, seorang murid Kristus adalah seorang yang bersedia menderita bersama dengan Kristus. Dari ayat 22 dan 23, saya akan bacakan lagi. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minum, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti apa seharusnya seorang murid Kristus? Ialah orang yang pertama bersedia menderita bersama dengan Kristus. Minum cawan itu artinya bersedia menerima kesengsaraan Kristus. Siapa yang minum cawan ini? Yang minum cawan itu adalah semua yang menjadi murid Kristus. Waktu kedua muridnya ditanya, sanggup nggak minum cawan? Mereka jawab, oh ya sanggup. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Artinya kedua murid ini memaknai minum cawan itu secara berbeda. Mereka tidak paham yang dimaksud Tuhan Yesus. Visinya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia itu apa? Bukan jadi raja atau penguasa dunia ini. Sehingga waktu mereka ditantang minum cawan sanggup gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan adalah setiap murid akan minum cawan yang ia minum. Artinya kehendak Tuhan adalah setiap orang harus menderita bersama dengan Kristus. Apa artinya? Artinya mengikut Kristus itu bukan untuk cari kenikmatan, melainkan belajar untuk menyangkal diri, belajar untuk memikul salib dan mengikut Dia. Maka Bapak Ibu Saudara, orang percaya atau murid Kristus itu tujuan hidupnya tidak cocok dengan nilai dunia yang mengagungkan kenikmatan, yang hidup untuk diri sendiri, yang kejar ambisi pribadi, yang cari kekuasaan. Murid Kristus tidak cocok prinsip hidupnya dengan prinsip hidup dunia yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus sebagai murid Kristus bersedia menderita bersama dengan Kristus. Nah kita bisa mengalami penderitaan itu disebabkan paling tidak itu karena dua hal. Apa itu? Yang pertama kita menderita karena kita orang percaya Bapak Ibu Saudara. Karena kita orang yang sudah menjadi milik Kristus, kita orang percaya. Menderita bersama Kristus itu jangan dipahami hanya penderitaan fisik melulu ya, hanya melulu penderitaan fisik, miskin, sakit, susah. Bapak Ibu Saudara, menderita bersama Kristus itu artinya berjuang menaati kehendaknya. Berjuang menaati kehendak Bapa sama seperti Kristus berjuang menaati kehendak Bapanya seumur hidupnya. Waktu Yesus menyatakan identitasnya, waktu Yesus menyatakan maksud kedatangannya, Tuhan Yesus ditolak, bahkan dianiaya. Sebagai orang Kristen, mungkin terjadi waktu kita menyatakan identitas kita ditolak, mungkin kita dianiaya. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita diizinkan menderita secara jasmani waktu kita mengaku bahwa kita orang percaya. Waktu kita sedang berjuang melakukan kehendak Bapa, itu mungkin kita bisa menderita secara fisik. Tapi intinya menderita bersama Yesus adalah bahwa saya sama-sama berjuang, sama seperti Kristus juga berjuang untuk menaati kehendak Bapanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak menyia-nyiakan kematiannya. Dia yang sudah lebih dahulu menderita, penderitaan kita itu belum ada apa-apanya. Ibrani 12 ayat 3-4 mengatakan demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami penderitaan disebabkan karena kita sedang diproses karakternya. Jadi kita menderita karena kita sedang diproses karakternya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini tidak mudah, tidak mudah. Dalam rangka kita berjuang menaati kehendak Bapa, seringkali Tuhan memurnikan kita melalui berbagai cara. Tuhan bisa memakai sakit fisik, Tuhan bisa memakai sakit secara psikologis, ini berhubungan dengan jiwa dan emosi. Tuhan bisa pakai pernikahan, anak, orang tua, masalah di pekerjaan, relasi, pelayanan untuk membentuk karakter kita. Dan Tuhan juga bisa pakai disiplin menunggu. Tuhan bisa pakai disiplin menunggu untuk mengajar kita untuk tenang dan tidak terburu-buru. Ini yang disebut proses pengudusan. Kita dimurnikan, karakter kita dikuduskan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Mengapa harus diproses supaya semakin serupa dengan Kristus? Supaya kita efektif menjadi saksinya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sebuah pot tanah liat yang ditaruh di bawah matahari akan tetap menjadi pot tanah liat. Kecuali pot itu diletakkan dalam pembakaran yang panas, barulah ia menjadi porselen. Apa penerapan dari poin yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mari kita periksa diri. Apakah saya orang Kristen yang sedang terus berjuang melakukan kehendak Bapa? Ataukah saya sedang berjuang untuk menggolkan kepentingan sendiri? Bapak Ibu, kita tidak perlu menyesal kalau dalam hidup ini belum punya ini, belum punya itu, tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa pergi ke situ. Tapi kita perlu menyesal kalau selama hidup ini kita belum berjuang untuk berusaha menyelesaikan kehendak Bapa kita. Kemudian yang kedua, mari kita periksa diri. Bagaimana respon saya ketika saya mengalami pemrosesan dari Tuhan? Bagaimana respon saya ketika saya mengalami pemrosesan dari Tuhan? Mari kita menerima penderitaan sebagai cara Tuhan melembutkan kita. Itu yang dikatakan seorang pendeta, Bapak John F. MacArthur. Mari kita menerima penderitaan sebagai cara Tuhan melembutkan kita. Kita cek bagaimana respon kita waktu kita mengalami penderitaan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, seperti apa seharusnya seorang yang mengikut Kristus? Yang kedua, dia seharusnya menjadi seorang yang melayani seperti Kristus dari ayat 25 dan ayat ke-26. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop sebelumnya tentang pemberitahuan ketiga, tentang penderitaan Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari sekarang ke Yerusalem karena anak manusia sebentar lagi akan disesah, akan dihukum mati, akan disalibkan. Kemudian hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nah, kemungkinan Yohanes, Yakobus, dan ibunya ini merasa ini waktunya mendesak. Sang guru ini akan segera dihukum mati, akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ini saat yang tepat untuk minta posisi. Ayo segera kita datang dan kita minta posisi sebelum terlambat. Nah, kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka. Melalui permohonan ini Tuhan Yesus mengajar tentang arti kebesaran. Bapak Ibu Saudara, kata melayani di ayat 28 yang dipakai itu adalah diakoneo. Ya, diakoneo. Artinya adalah melayani atau menyediakan segala keperluan sehari-hari orang lain. Jadi artinya itu adalah semua bentuk kemurahan hati untuk menolong, menopang kebutuhan jasmani sehari-hari orang lain. Kata ini kemudian dipakai di gereja menjadi istilah diaken dan juga ada istilah diakonia, pelayanan diakonia, diaken itu majelis yang mengurus berbagai hal secara praktis. Kata ini berbeda Bapak Ibu Saudara dengan doulos. Doulos artinya juga melayan tetapi pelayan yang ada di bawah kuasa seseorang. Jadi budak ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kedua istilah ini bagi orang Yunani itu sesuatu yang memalukan. Kenapa? Karena orang Yunani itu selalu didorong untuk memacu diri agar menjadi unggul. Padahal seorang pelayan itu harus menyerahkan keinginannya, menyerahkan waktunya, tanggung jawab,
tenaganya itu bagi orang lain, bahkan mungkin miliknya itu bagi orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan Yesus. Itu artinya kebesaran. Kebesaran artinya melayani. Dan itu juga yang harus kita kerjakan. Apa ciri-cirinya seorang yang melayani Kristus? Kalau dari ayat yang ke-28, cirinya adalah berkorban. Cirinya adalah berkorban. Yesus berkata di ayat ke-28 bahwa anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan atau ransom dalam bahasa Inggrisnya itu mengandung arti suatu harga yang harus dibayar untuk menebus tawanan. Suatu harga yang harus dibayar untuk menebus tawanan. Jadi dalam perang waktu orang ditawan oleh musuh, ada uang yang dituntut. Ada uang yang dituntut oleh musuh untuk dibayar sehingga tawanan itu bisa dibebaskan. Nah, tebusan ini adalah jalan di mana para tawanan bisa dibebaskan. Pada masa perang salib, Lord Grimbald de Pauncefort itu tertangkap ya di Tunisia. Nah, ketika ditanya berapa harga tebusan agar sang pangeran ini bebas, lalu pihak kaum yang menawan bangsawan ini mengatakan tebusan yang harus dibayar itu adalah tangan dari istri bangsawan ini. Kemudian dengan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa, Konstantia, istri dari bangsawan ini mengamputasi tangan kirinya dan mengirimnya sebagai tebusan bagi suaminya. Bapak Ibu Saudara, itu artinya tebusan, harga yang harus dibayar untuk membebaskan tawanan. Nah, kematian Kristus itu bersifat menebus. Kematiannya itu bersifat menebus. Kita tawanan dosa, dan Kristus itu mati menebus kita sehingga kita dibebaskan dari dosa. Kristus berkorban ketika menebus. Maka sebagai pelayan Kristen, sebagai orang Kristen yang melayani, kita juga harus berkorban. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Saudara, siapa yang kita layani? Tuhan atau manusia yang kita layani? Perhatikan ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi siapa yang dilayani Bapak Ibu Saudara? Kita melayani Tuhan melalui melayani manusia. Hendaklah ia menjadi pelayanmu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi waktu kita melayani Tuhan melalui melayani manusia. Waktu kita melayani manusia, ego kita, kesombongan kita, harga diri, gengsi kita harus dikorbankan. Jadi seorang pelayan ciri-cirinya dia harus berkorban. Sama seperti Kristus yang juga sudah menjadi tebusan yang berkorban. Penerapannya apa Bapak Ibu Saudara dari bagian yang kedua ini? Yang pertama, sudahkah Bapak Ibu mengalami pembebasan dari dosa? Jika belum, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan mengikuti teladannya dulu, percaya dulu baru meneladaninya dalam melayani. Kemudian yang kedua, kita meneladani Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi pengikutnya, mari kita meneladani Kristus. Kehidupan yang meneladani Kristus itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pelayanan. Karena sepanjang hidup Kristus, dia melayani. Maka kita meneladani Kristus di dalam cara dia melayani. Apa yang bisa kita teladani dari cara melayani Kristus? Melayani dengan ketekunan. Bapak Ibu Saudara, Kristus melayani sampai akhir. Dia melayani dengan setia sampai akhir. Dan yang kedua, melayani dengan penuh pengorbanan. Kristus mengorbankan dirinya untuk melayani, ketika melayani. Bapak Ibu Saudara, di masa ini sangat tepat sekali bagi kita untuk menyatakan kemurahan hati kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari. Di masa-masa seperti ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, yang surut pekerjaannya, perekonomiannya mengalami kesulitan. Mari kita juga bermurah hati, memberikan bantuan sebagai cara kita mempraktekkan melayani yang penuh pengorbanan. Kemudian kita bisa mencontoh juga dengan melayani dengan cara yang rendah hati, melayani dengan kerendahan hati. Apakah ketika melayani saya ingin mengendalikan segala sesuatu? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya rela diarahkan? Apakah saya memiliki ambisi-ambisi pribadi ketika saya melayani? Apakah saya ingin terlihat hebat ketika saya melayani? Gagasan dunia tentang kebesaran
itu adalah dengan memerintah. Tetapi kebesaran Kristen adalah dengan melayani. Itu yang dikatakan oleh pendeta J.C. Riley. Gagasan dunia tentang kebesaran itu adalah dengan memerintah. Tetapi kebesaran Kristen itu adalah dengan melayani. Dan yang berikutnya, penerapan berikutnya adalah melayani selagi ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, manusia sangat rapuh. Kerapuhan ini membuat hidup kita tidak pasti. Kita tidak tahu besok sakit atau tidak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan 1 jam, 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada sebuah istilah, memento mori. Itu dipercaya adalah sebuah istilah yang berasal dari tradisi Romawi kuno. Artinya apa? Artinya ingat, Anda pasti mati. Istilah ini dipercaya dari tradisi, berasal dari tradisi Romawi kuno. Ketika seseorang jenderal itu menang perang. Jadi setelah menang perang, jenderal ini akan diarak sepanjang jalan kota itu, dan itu bisa makan waktu seharian. Dan ketika diarak itu adalah momen kebanggaan yang paling besar dari seorang jenderal yang menang perang. Karena rakyat itu semua bersorak-sorak mengeluh-elukan dia. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, jenderal ini naik kereta ditarik oleh 4 kuda, dan di belakang jenderal ini ada seorang budak yang ikut di kereta itu. Tugas budak itu di sepanjang prosesi itu harus membisikkan di telinga sang jenderal secara terus-menerus kalimat ini, saya terjemahkan. Lihat ke belakang, ingat Anda fana, ingat Anda pasti mati. Lihat ke belakang, ingat Anda fana, memento mori. Lihat ke belakang, ingat Anda fana. Ingat Anda fana, memento mori, ingat Anda pasti mati. Bapak Ibu Saudara, mari dengan sadar kita juga mengingat bahwa hidup kita ini ada batasnya. Sebagai pengikut Kristus, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita melayani Dia. Melayani dengan cara-caranya Kristus, melayani dengan meneladani Kristus. Sebuah lagu yang sangat baik berjudul Hidup ini adalah kesempatan akan menolong kita, saya rasa, untuk bisa mengingat hal ini. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih bisa mengikuti masa Prapaskah ini. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk menghayati saat-saat di mana sebelum Kristus mengalami penderitaan dan akhirnya mati disalibkan untuk kami. Terima kasih kalau kami bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang sudah diperhitungkan sebagai orang percaya ini untuk bisa mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk bisa menyadari bahwa hidup kami ini adalah hidup yang menderita bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadi visi Tuhan. Tolong kami juga untuk menyadari bahwa hidup kami adalah untuk melayani. Karena sepanjang hidup Kristus adalah untuk melayani. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa membaca Alkitab dan juga mendengarkan uraiannya. Roh Kudus sendiri yang akan memeteraikan itu di dalam hati kami dan yang akan menolong kami untuk menerapkannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli selaras dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Ada dua cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa simpan untuk sementara ketika ada informasi kita dapat beribadah di gedung gereja, Bapak Ibu bisa memberikan seperti biasa. Dan yang kedua caranya adalah melalui transfer. Dan Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening GKIM Anugerah yang sudah tersedia. Mari sama-sama kita naikkan pujian sukacita dalam melayani Raja. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja, hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja, setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk doa persembahan. Bapa kami yang di surga, Allah yang terus memelihara serta menopang hidup kami, yang kebaikannya selalu baru setiap hari, baik itu dalam wujud kebaikan Tuhan dalam bentuk hal-hal yang rohani,
maupun juga dalam bentuk hal-hal yang jasmani. Bapa di surga, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau, kami memberikan persembahan dalam bentuk uang ini. Bapa, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Tuhan memberikan hikmat bagi majelis yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pokok doa. Mari kita doakan agar ketika menghadapi wabah virus corona, seluruh komponen bangsa dapat bersatu, bergotong royong dan saling menolong, juga mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon belas kasihan yang daripada Tuhan di dalam situasi kondisi di Indonesia saat ini. Wabah atau pandemik virus corona semakin luas dalam penyebarannya. Tetapi ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, jikalau Tuhan kehendaki, Tuhan menolong bangsa Indonesia, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk terus bekerja menghentikan penyebaran virus ini. Bapa di surga, kami juga selaku masyarakat Indonesia tidak melulu menuntut kepada pemerintah untuk sigap di dalam penanganannya. Kami juga punya kewajiban. Bapak pemerintah menganjurkan setiap kami untuk menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Kami juga harus menerapkan physical distancing. Tuhan berikan hikmat bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia supaya boleh taat mengikuti kewajiban yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tuhan, kami sungguh berharap kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus pula yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama kita naikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus, puji Allah sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan, marilah kita terus melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan biarlah kita terus bersandar di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap meyakini
bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berdaulat mengatur secara sempurna. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan duduk, silahkan mengambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.